Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti persembahan cinta untuk negeri Teater Kolosal MTSN 4 Tulung Agung dengan judul Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Aplaus untuk tim teater kita. Ku 350 tahun lamanya Indonesia dijajah Belanda dan 3,5 tahun kembali dijajah oleh Jepang. Rakyat merasakan penderitaan yang luar biasa, kemiskinan dan banyak korban jiwa akibat penjajahan. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 bangsa Indonesia bangkit, membentuk kebangkitan nasional, menjadikan bangsa Indonesia sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan. bangsa Indonesia semakin mempererat persatuan dan kesatuan dan berikrar Sumpah Pemuda bahwa mereka sadar untuk bersatu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Rakyat Indonesia semakin mempererat persatuan dan kesatuan sehingga proklamasi dapat dilaksanakan. Lalu setelah Indonesia merdeka, apa yang kita berikan kepada Indonesia? Mari kita menjadi saksi atas lahirnya sebuah bangsa dari tetesan darah dan air mata dalam persembahan cinta untuk negeri dengan judul Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Posisi Jepang saat menjajah Indonesia mulai terdesak oleh sekutu. Presiden Amerika Serikat Harry Truman memerintahkan pengeboman terhadap 2 kota di Jepang, yaitu kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Hal ini berakibat pada kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Kehancuran yang disebabkan oleh ledakan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, serta ditambah dengan adanya ancaman dari Uni Soviet, membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Namun pada akhirnya tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Mendengar kabar kekalahan Jepang tersebut, golongan muda Indonesia itu pun segera mendesak kepada golongan tua agar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia segera dilaksanakan.
my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. Kawan-kawan, Jepang telah menyerah pada sekutu. Berarti Indonesia sekarang sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu, kita harus mendesak golongan tua, termasuk Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Betul sekali, Bung. Tapi kita tidak harus memproklamasikan kemerdekaan lewat PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Ya, aku tidak sudi menyebut nama Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu siapa yang akan memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Jika beliau tetap ingin memproklamasikan kemerdekaan lewat PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu. Perlu apa? Kita akan bicarakan baik-baik dengan beliau. Betul, Bu. Kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari luar negeri, kita harus segera menemuinya. Betul, betul. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung Karno. Selamat malam. Silakan duduk. Ada maksud apa kalian datang kemari? Sekarang, Bung. Sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah. Tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa kamu tak melakukannya sendiri? Mengapa kau meminta Bung Karno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung. Jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Jepang, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bisa bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang.
Ini sudah malam. Tak baik jika kalian semua membuat keributan seperti ini. Aku mengerti bagaimana perasaan kalian, tapi aku tidak bisa mengabulkan permintaan itu. Karena aku takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan agar mereka lebih fokus menyiapkan kemerdekaan Republik Indonesia tanpa ada pengaruh dari luar. Di sini, mereka kembali meyakinkan Bung Karno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan akan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta diculik dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang oleh Khairul Saleh dan Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Mengapa Anda tetap bersikukuh bahwa proklamasi disusun oleh PPKI, Bung? Bukannya aku tidak setuju proklamasi disusun oleh kita sendiri, tapi kita harus memikirkan situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Kami, golongan muda dan peta, tetap akan berada di belakang Anda jika terjadi apa-apa, Bu. Baiklah, jika itu sudah menjadi keputusan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi saat kembali ke Jakarta nanti. Revolusi sudah berada di tangan kami, dan kami meminta Bung Karno, kalau bukan malam hari ini untuk merevolusikan, lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan revolusi itu adalah waktu yang tepat. Di Saigon, aku sudah merencanakan semuanya. Tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja? Atau tanggal 16? Aku tidak bisa menjelaskan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberikan harapan kepadaku. Akan tetapi, aku merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 itu adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat lagi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci, bertepatan dengan hari ke-8 bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari semalam. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukan buatan manusia. Usai kesepakatan tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta dan tiba pada pukul 2 dini hari, 8 jam sebelum proklamasi. Sesampainya di Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta bersama Laksamana Tadasi Maida, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang, menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Akan tetapi, Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke rumah Laksamana Maida. Silakan masuk. Keamanan kalian akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Baiklah.
Di ruang makan rumah Laksamana Maida itulah lokasi dirumuskannya teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Laksamana Maida sebagai tuan rumah mengundurkan diri untuk tidur di lantai 2. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah teks proklamasi di ruang makan, sedangkan puluhan orang lain menunggu di ruang depan. Para tokoh terlibat dalam proses perumusan naskah proklamasi dihantui rasa lapar karena perjalanan jauh dari Rengas Dengklok, tidak ada bekal dan belum sempat makan apapun. Akhirnya Sasuke Mishima setelah diutus Laksamana Maida membuatkan makan mereka, yaitu nasi goreng disertai menu lain berupa ikan sarden, telur, dan roti. Setelah tersaji di meja makan, Bung Karno dan peserta rapat pun segera melahap hidangan nasi goreng tersebut. Setelah selesai makan sahur dan merumuskan teks proklamasi, Bung Karno segera membacakan teks tersebut di hadapan peserta rapat dan golongan muda yang telah menunggu di serambi depan. Keadaan yang mendesak memaksa kita semua untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini, maka dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana, hadirin? Mendapat persetujuan dari peserta rapat, Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah yang ditulis tangan itu. Sayuti, tolong ketikan ini. Baik. Namun sayang, tak ada mesin tek di rumah Maida. Sayuti Melik kemudian bertolak ke kantor perwakilan militer Jerman untuk meminjam mesin tek. Kemudian Sayuti Melik mengetik teks proklamasi. Dengan mesin tek pinjaman itulah Sayuti mengetik satu persatu kata dalam teks yang sudah disusun. Ditemani BM Diah, seorang jurnalis dan tokoh pemuda, Sayuti mengetiknya di dekat dapur. Beberapa saat kemudian, Ini Bung, Terima kasih. sama-sama. setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut. Di lokasi berbeda, Fatmawati, istri Bung Karno, juga mendapatkan tugas mulia menjelang hari kemerdekaan. Fatmawati yang kala itu sedang hamil tua dan sudah mendekati hari kelahiran putra sulungnya yang kelak bernama Guntur Soekarno Putra, diminta oleh suaminya untuk menjahit bendera merah putih. Dinda, menurut hati nuraniku yang terdalam, kemerdekaan bangsa Indonesia sudah di depan mata. Apakah Dinda berkenan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan bangsa kita dengan menjahit dua kain berwarna merah putih ini? Dinda. Kanda, bukankah ketaatan seorang istri terhadap suaminya itu merupakan tuntunan dari Kanjeng Nabi? Ya, meskipun kehamilanku kini sudah memasuki usia 9 bulan, tapi aku rela
menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan bangsa ini? Ketaatanku padamu itu adalah bukti cinta dan baktiku sebagai seorang istri. Nah, kalau menjahit bendera ini, itu adalah bukti cinta dan baktiku kepada Ibu Pertiwi. Baiklah, tenang saja. Akan segera kujahit 2 kain ini. Terima kasih, Dinda. Fatmawati kemudian mengambil 2 kain katun halus berwarna merah dan putih, lalu menjahitnya dengan tangannya sendiri. Ia menjahit bendera merah putih diiringi tetesan air mata. Tetesan air mata Fatmawati merupakan ungkapan keharuannya atas perjuangan panjang rakyat Indonesia dan para pemimpinnya meraih kemerdekaan secara mandiri hingga tahap akhir. Perjuangannya menjahit sang saka merah putih itu menunjukkan sumbangsih seorang perempuan Indonesia yang ikut memperjuangkan nasib bangsanya. Ia menghabiskan waktunya menjahit bendera besar berukuran 2 kali 3 meter itu di ruang makan rumahnya dengan kondisi fisik yang cukup rentan dan perut yang semakin membesar. Fatmawati baru menyelesaikan jahitan bendera merah putih itu dalam waktu 2 hari. Meskipun dengan susah payah, ia terus menjahit bendera tersebut hingga jadilah sebuah bendera pusaka yang siap dikibarkan saat pembacaan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita ini untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya. Akan tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak terhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kedaulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka!
Pembacaan naskah proklamasi yang berlanjut dengan pengibaran sang merah putih hasil jahitan tangan Fatmawati tersebut menandakan Indonesia telah merdeka. Tokoh lainnya yang juga sangat berjasa dalam peristiwa bersejarah ini antara lain 3 pemuda pengibar bendera merah putih, yaitu Latif, Hendra Ningrat, S. Suhud, dan Tri Murti. Merdeka! Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, dapat kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tubuhlah tanahnya, tubuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lambaikan benderamu semuanya, anakku. Merah putih semuanya diangkat. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Lambaikan benderanya, anakku. Merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kalian kita telah merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia yang di atas benderanya diangkat, anakku. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.